Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu mimpin berdoa, ketuanya siapa? Yo, Bang. Ini jadi di sini ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Oke, setelah ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Mbak Una. Kita beri tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai, Pak Adnan cek kehadirannya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Siapa yang tidak masuk? Ini sama Azalia. Ini sama. Azalia. Oke, yang lain sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat, Pak Adnan cek konsentrasinya dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, berarti kalian sudah siap konsentrasi untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita bertemu di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu pelajaran coding dan artifisial? Ada yang tahu? Belum ya, karena belum Pak Adnan terangkat. Oke, anak-anak, untuk pelajaran ini nanti kita akan banyak berhubungan dengan komputer maupun bisa tanpa komputer juga ya. Terus kemudian tujuan kita belajar hari ini, yang awal kita mengenal yang pertama yaitu kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Mungkin anak-anak di sini ada yang sudah pernah memakai ChatGPT. Itu yang kamu misalnya kamu upload foto kemudian dijadikan seperti kartun. Belum pernah? Ada yang sudah pernah? Ataupun mencari informasi penting atau pelajaran memakai Google, sudah pernah? Nah, itu adalah salah satu misal kamu memanfaatkan teknologi untuk pelajaran. Nah, untuk hari ini tujuan kita adalah yang pertama mengenal apa itu kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, etika ketika kamu memakai AI atau kecerdasan artifisial. Ya, kamu pernah lihat video yang pernah diedit, contohnya ada
helikopter bawa penumpang terus saya turun di sini nih. Ada pernah lihat di entah itu Instagram, entah itu TikTok? Gak pernah? Nah, itu membuatnya memakai AI atau artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Baik. Setelah ini anak-anak kamu bisa perhatikan di layar dulu. Pak Anan akan menjelaskan tentang apa itu AI atau kecerdasan artifisial, ya. Kamu bisa hadap ke layar sana dulu. Nanti Pak Anan akan sedikit menjelaskan biar kamu tahu dan bisa menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya nih, kecerdasan artifisial itu kayak kamu contohnya, ya. Kayak kamu dikasih pelajaran matematika, bisa tambah-tambahan, bisa hitung-hitungan. Nah, contoh seperti yang di yang di komputer itu, misalnya komputernya dikasih pelajaran, oh ini gambar botol. Nah, nanti kamu misalnya memasukkan di komputer, misalnya ada kamera ya di sini ya. Nah, ini gambar botol. Nah, komputer bisa mendeteksi, oh itu botol, oh itu bolpen, ya. Tetapi harus dijelaskan, dimasukkan datanya dulu, baru komputer bisa mencerna, oh itu contohnya botol. Oke, langsung kita lihat di depan Mas Arka, ya, lihat di depan dulu. Kita belajar tentang kecerdasan artifisial dan etika penggunaan. Jadi besok entah 2 tahun, tahun-tahun yang akan datang, kita akan sering berhubungan dengan AI atau kecerdasan artifisial. Misalnya kamu mengerjakan tugas, itu tinggal menggunakan AI. Nah, tujuannya itu tadi memahami etika kesadaran artifisial. Peserta didik mampu mempraktikkan etikanya seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana cara menggunakannya, prinsipnya apa saja. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, ya, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, terus pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Contoh, ada yang sudah naik kereta api? Pernah naik kereta api? Akhir-akhir ini? Ada yang sudah pernah? Oh, Mas Dava sudah pernah. Oke, di stasiun itu akan ada kamera, ya. Itu akan mendeteksi, misalnya kamu lewat, misalnya Alarik, wajahnya Alarik sudah dikenal. Nah, itu akan langsung terbaca. Oh, orang ini namanya Alarik. Nah, langsung di situ akan terbaca. Yang masuk di stasiun namanya Alarik, ya. Jadi seperti itu adalah naik dulu kan, dicek dulu tiketnya siapa, terus KTP-nya mana. Sekarang cuma tinggal pakai kamera itu, lewat langsung bisa masuk. Kalau misalnya dikenali, nanti pintunya bisa buka sendiri. Berarti kamu punya akses untuk masuk. Itu contoh yang ada di stasiun. Oke, nih. Bagian KA itu kecerdasan artifisial, menggunakan algoritma. Jadi misalnya kamu komputernya mendeteksi botol, terus pulpen, buku, dan lainnya. Harus kamu masukkan dulu. Kayak gue nek belajar dulu, nanti nek pas ujian baru bisa mengerjakan. Nah, komputer pun seperti itu. Komputer harus bisa dimasukkan datanya. Oh, ini gambar botol, oh ini gambar orang, oh ini gambar buku.
itu harus seperti itu juga. Bisa melalui teks, gambar, video pun juga bisa, suara juga bisa. Contoh AI itu ChatGPT. ChatGPT itu coba sekarang kamu buka ChatGPT di Google. Google bisa, biar sekalian praktek aja ya. Tulisannya kayak chat, nih tulisannya ini searching, di searching ChatGPT. Di Google Chrome, diklik di Google. Nah betul, tempatnya Mas Alarik sudah masuk. Terserah dipilih salah satu aja. Di yang persen 1 ya. Kita coba menggunakan aja persen 1. Oke ya, tulisannya seperti ini yang ada di ya, betul, atas sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang coba kamu kamu ketik ya, yang di ChatGPT itu kamu ketik. Tolong carikan, terserah ya, misalnya gambar hewan, gambar dinosaurus, atau gambar robot, atau gambar apa. Nanti akan keluar, ataupun akan ada perintah, misalnya robot yang seperti apa yang kamu inginkan. Ya, coba dicoba. Bebas. Tolong carikan. Tolong buatkan resep masakan ini. Bisa coba. Coba kamu cari. Tolong buatkan resep membuat nasi goreng. Oke, kalau Mas Alarik mencari kereta api. Tuh kan langsung ketemu ya. Coba resep masakan rendang, opor, resep masakan apa namanya? Kan langsung keluar. Jadi kamu nggak usah, misalnya bagaimana cara saya untuk bisa ke Jakarta. Nah, itu coba di situ juga akan ada. Apa itu? Ya kan benar pura-pura aja. Oke, sudah ya. Sudah tahu itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Jadi ketika kamu menyuruh mencari, misalnya mencari resep masakan, di situ bisa langsung ketemu, bisa langsung dibuatkan nih. Ada yang nasi goreng sederhana, ada 2 piring nasi putih, 2 siung bawang putih. Nah seperti itu contoh kecerdasan artifisial. Chat namanya apa? GPT. ChatGPT. Itu ya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Nah, perhatikan depan lagi. Nah, itu baru permulaan. Oke, dampak positif AI atau Artificial Intelligence. Apa itu dampaknya? Yaitu menawarkan banyak manfaat seperti efisiensi waktu ketika kamu mencari, jadi langsung ketemu. Ya, terus kemudian akurasi. Ya, hampir memiliki akurasi yang pasti. Misalnya nasi goreng tadi, rasanya enak enggak? Belum kamu coba ya berarti harus praktek. Cuma resepnya kan ada di situ. Oke, perhatikan atas lagi. Kemudian dengan AI, pekerjaan yang memakan waktu lama akan lebih cepat
ya akan lebih cepat. Contoh tadi Pak Anan mencontohkan apa, Mbak? Mencontohkan apa di mana? Bukan, yang lebih cepat tadi di mana? Yang biasanya harus menyerahkan tiket, KTP, di mana tadi? Stasiun. Nah, itu akan lebih cepat dengan menggunakan pendeteksi wajah. Lanjut. Perhatikan nih prinsip-prinsip dalam kecerdasan artifisial. Perhatikan dulu ya, perhatikan. Perhatikan dulu ya. Prinsip dalam etika pembelajaran AI, yaitu keadilan. Bahwa sistem AI itu tidak boleh diskriminatif, tidak hanya boleh digunakan oleh satu kelompok atau individu saja, jadi semuanya bisa mengakses. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas, atau harus ada pihak yang bertanggung jawab. Siapa itu yang membuat? Misalnya kamu yang menyuruh, nah itu kamu yang akan bertanggung jawab. Kemudian keamanan ya, sistem AI itu perlindungan dari serangan cyber. Ada yang tahu cyber, hacker tahu apa itu hacker? Kejahatan yang ada di atau dunia maya, ya, bisa membobol identitasmu, bisa membobol ATM. Nah, itu namanya kejahatan atau hack. Privasi, apa yang harus kamu cari itu harus mempunyai privasi, karena harus datamu itu tidak boleh bocor ya. Kemudian lanjut di transparansi. Jadi bekerja dan mengapa keputusan tertentu dibuat. Jadi kemampuan untuk memahami. Kenapa kok kamu mencari resep nasi goreng? Ya karena saya butuh untuk membuat nasi goreng, karena saya matang. Nah, itu transparansi. Human centered ataupun prinsip yang menyatakan bahwa pengembangan penerapan AI harus berpusat pada manusianya. Nah, jangan hanya dari komputernya. Jadi kamu juga harus bertanggung jawab atas apa yang kamu ketik tadi. Misalnya mencari resep, nah itu harus bertanggung jawab. Oke, lanjut. Di tahun 2050, Sekarang lihat alih dunia. Yuk, lihat. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat berburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyelemi itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selaku anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam.
Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu tadi sedikit tentang AI. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak kecerdasan artifisial yang ternyata di bidang seni ada, di bidang robot ada, di bidang pelukis, terus pencipta lagu, penulisnya ternyata ada kecerdasan artifisial. Bagaimana kamu bisa mengembangkan itu? Bisa, jangan sampai tergerus dengan itu. Karena AI itu punya kecerdasan, tetapi tidak punya rasa. Sedangkan kamu punya rasa, juga punya kecerdasan. Maka jangan kalah sama AI. Harusnya kamu bisa memanfaatkan AI untuk menggali informasi, menggali apa yang pengen kamu tahu itu bisa cepat dan bisa kamu ciptakan. Seperti itu ya. Oke, anak-anak. Nah ini sekarang ada tugas kelompok. Nih, tugasnya adalah beranggotakan 3 sampai 4. Sudah ya. Ada yang 4, ada yang 5, nggak masalah. Terus kemudian carilah informasi. Yang pertama itu kan tentang etika menggunakan kecerdasan artifisial. Kemudian yang harus dicatat etika yang pertama dicatat oleh ini, dicatat. Ya, yang pertama adalah yang tidak boleh atau yang dilarang. Apa yang tidak boleh atau yang dilarang dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Nih lihat ya. Ini loh. Catat apa yang tidak boleh dilakukan. Terus kemudian bahayanya apa. Kemudian manfaatnya apa. Terus kemudian yang boleh apa. Yang boleh dilakukan untuk kecerdasan artifisial. Kemudian setelah itu nanti akan Pak Adnan kita ke kelas akan
membuat sebuah mind map. Apa itu mind map? Ya, mind map itu adalah contoh. Ya, etika kecerdasan artifisial. Kamu di sini apa? Yang dilarang apa? Yang di sini yang dibolehkan apa? Yang di sini prinsipnya apa ataupun bahayanya apa? Ya, silakan dicari di internet. Pak Adnan kasih waktu 5 menit cukup. Ya, satu orang mencari satu. Ya, contohnya ini kan kelompoknya 4 anak. Arsa cari yang tidak boleh dilakukan menggunakan artifisial apa? Arka bahaya penggunaan apa? Si Sopo? Iza? Oh, Yunanda itu mencari yang manfaat menggunakan air. Terus Rara apa yang boleh dilakukan dalam menggunakan? Gitu ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Pak Adnan kasih waktu. Habis itu kita ke kelas membuat mind map. Terus kemudian nanti dipresentasikan. Ya, silakan selamat mengerjakan. Tuh. Langsung dicari wae. Sampai oke makan. Apa kan dilakukan dalam menggunakan Nah, pakai boleh silakan menggunakan Google boleh, menggunakan ChatGPT boleh, menggunakan yang lain boleh. Akan dicari menggunakan itu ya. Habis itu ditulis loh ya. Ditulis, habis itu ditulis. Kita baca. Enggak usah banyak-banyak. 3 aja cukup, 3-4 cukup. Ya. Tidak usah terlalu banyak. Oke, silakan boleh dicari. Enggak usah. Yang 1, 2, 3 nya. Ya judulnya. Itu ya, silakan dikerjakan. Dibagi ya, per kelompok dibagi ya. Misalnya yang nulis bahaya siapa, yang nulis manfaat siapa. 4 toh, kelompoknya kan ada 4. Satu-satu bahaya, terus yang tidak boleh. Nah itu nggak usah. Yang mudah-mudah aja. Satu kurang, satu kurang. Misalnya Mbak Aurel nyatet yang
yang bahaya. Mbak Fitri nyatet yang manfaat. Mbak Nadia nyatet yang bahaya. tidak boleh. Jangan kayak sini. Kamu ngetik gue yang ini tuh sudah ada, sudah keluar. Ini loh. Oke, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 4 yang harus kamu cari. Yuk, gerak. Apa bahaya? Oke, sudah? Oke ya, setelah ini kita ke kelas, kita membuat main ya. Dilakukan dalam. Baik anak-anak, setelah kita tadi mencari informasi ataupun mencari bahan tentang apa tadi? Etika, penggunaan kecerdasan apa? Artifisial. Nah, tugasnya setelah ini adalah membuat mind map. Ada yang tahu mind map itu apa? Hah? Nggak ada. Oke, Pak Arnan contohkan seperti ini. Nanti Pak Arnan akan bagi kertas ini satu kelompok satu. Terus nanti kamu boleh menggunakan spidol warna, ya. Nanti ambil terus selesai dikembalikan sini lagi. Membuat mind map. Contohnya mind map seperti ini. Misalnya di sini nama kelompok, nama kelompok 1, 2, 3, 4. Misalnya kamu hias. Habis itu di tengah-tengah contoh nih, ya boleh seperti ini, etika, penggunaan KA atau kecerdasan artifisial. Dilihat, tadi apa? Bahaya misalnya. Bahaya. Terus apa lagi? 1, 2, 3 tadi yang sudah kamu tulis. Terus habis itu apa? Manfaat. Apa? 1, 2, 3. Terus apa lagi? Hah? Yang boleh dilakukan. 1, 2, 3. Terus yang tidak boleh. 1, 2, 3. Sudah tahu maksudnya? Nah, boleh kamu bebas misalnya judulnya di tengah, terus kamu nanti cabangkan ke sini, cabangkan ke sini, ya. Itu namanya mind map atau peta pikiran. Peta pikiran. Ketika penggunaan AI itu seperti itu bahayanya, ya. Gitu ya. Satu kelompok satu kertas. Nanti Pak Arnan beri waktu 10 menit. Ya, nanti Pak Arnan beri waktu 10 menit. Yang mau biru, silakan. Pink, pink ya pink. Pink ini tingkat usahanya. Merah. Silakan dibuat spidolnya ada di depan. Silakan pilih salah satu. Nanti kalau sudah gantian sama kelompok yang lain boleh. Ya, gantian sama kelompok yang lain boleh. Silakan. Turun tulisnya juga. Boleh yang besar boleh, yang kecil boleh. Ya, ini buat juga boleh. Nanti gantian sama kelompok lain juga boleh. Ya, nanti kalau sudah
ke biru, nggak kelihatan ya. Ini merah. Ya kalau warnanya merah, jangan pakai yang merah, nanti nggak kelihatan. Gantian nggak apa-apa, kelompoknya ya. Gantian boleh. Ayo silakan. Boleh terserah. Terserah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Nama kelompok. Emang hias nanti nggak apa-apa, ditulis isinya dulu, dan kamu nanti hias. Nah, ini dikasih di sini, di sini. Yang penting ditulis isinya dulu, baru nanti dihias. Baik. Pakai keterangan ataupun pensil dulu boleh. Pensil dulu dong. Yuk, waktunya 10 menit ya. Digunakan sebaik. Boleh. Yang penting nanti yang sepeda sini dibalik. Apa ini? Latihan sama yang lain. Sepeda besar. Ayo, dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis dulu. Isinya dulu aja yang ditulis. Maksudnya tulisan-tulisan dulu, nanti memang hias baru terakhir. Ya, ya. Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Bahkan ada yang dikasih monobar. Ada yang sudah selesai?
Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Sekarang ditempelkan kelompok satu mana kelompok satu? Tadi kelompok satu mana? Kelompok satu? Ya, tempelin. Hasilnya untuk main-main kita tempelkan sini ya. Kelompok dua. Kelompok dua, kelompoknya siapa? Kak Fitri. Nama? Terus kelompok tiga, kelompoknya? Silakan. Gampang. Kelompok terakhir. Kelompoknya Mbak bisa datang. Baik, anak-anak, tugasnya sudah kalian selesaikan. Coba kita akan refleksi sedikit ataupun kita ulas sedikit tentang apa yang sudah kamu kerjakan. Ini kelompoknya Mbak Iza, Mas Alari, dan Naila dan Mbak Naila. Ini kelompok dua, kelompok tiga, kelompok ya. Yang pertama akan kita coba ulas tentang manfaatnya. Ya, di sini disebutkan apa? Meningkatkan efisiensi ya waktu dan yang lainnya. Di sini apa manfaatnya? Di sini manfaatnya sama efisiensi, terus peningkatan pengalaman penggunaan. Ya, jadi semakin lama kamu menggunakan akan semakin mahir juga. Sini manfaatnya pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke. Di sini manfaatnya mendorong inovasi. Jadi kamu akan lebih terdorong untuk melakukan inovasi. Oke, kemudian yang bahayanya bisa melanggar privasi. Jadi ketika kamu mengupload sesuatu tentang diri kamu juga akan diserap oleh yang lainnya. Nah, akan bisa diambil oleh yang lainnya. Jadi hati-hati ketika menggunakan ya. Bahaya di sini keamanan cyber dan serangan yang tadi Pak Anan jelaskan tentang hacker ya. Jadi data-datamu bisa diambil, jadi itu bahaya. Jadi harus kamu hati-hati dalam menggunakan data. Ini juga sama pengangguran dan perubahan pekerjaan. Jadi AI juga bisa mengambil alih. Misalnya tadi yang seorang pelukis ya bisa tapi tidak bisa diambil alih rasa. Yang sini bahayanya apa? Ketergantungan berlebihan, betul. Ya, jadi ketika kamu menggunakan AI, ya, kamu juga bisa ketergantungan ataupun kalau sudah apa-apa menggunakan apa-apa tanya sama, jadi kamu tidak punya kreativitas, itu bahayanya. Ya, harus kamu
Kemudian yang sini juga ada yang tidak boleh, yang boleh. Nanti bisa dibaca dulu. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Gimana hari ini? Senang? Alhamdulillah ya. Dan sedikit refleksi dari Pak Anang, ketika kamu menggunakan kecerdasan artifisial juga harus berhati. Ya, ada etikanya. Apa yang boleh kamu upload atau download, ada yang boleh kamu sebarluaskan, ada yang tidak boleh kamu sebarluaskan, itu harus kamu tahu. Jadi ketika kamu menggunakan kecerdasan artifisial bisa baik, ya, bisa menggunakan dengan benar-benar efisien dan efektif. Memang untuk kegiatan, untuk membantu kegiatan, bukan malah untuk satu. Ada yang namanya bullying, bullying verbal ataupun cyber. Bullying cyber itu kamu tahu, ujaran kebencian di media sosial. Itu yang tidak boleh kamu, misalnya menjelek-jelekkan Mas Ata, ya, di media sosial, nah, itu tidak. Ya, harus ada etikanya kamu menggunakan teknologi. Itu ya. Ada pertanyaan anak-anak dari kalian? Ada yang mau memaparkan pengalaman belajar hari ini? Senang ya? Ada pengetahuan baru ya? Oke. Itu untuk hari ini, kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pelajaran ini akan terus menerus. Jadi kita akan masuk di pelajaran coding. Minggu depan kita akan coba belajar coding. Apa itu coding? Nah, coding. Kamu sering main game? Siapa yang suka main game? Nah, ternyata semuanya. Nah, game itu dibuat dengan kode-kode. Bagaimana kamu bisa menembak, bagaimana kamu bisa lari ke samping, lari ke kanan, lompat, ya, tiarap, ya, bisa melompati. Nah, itu ada kodenya di situ. Coba besok kita belajar tentang coding. Coding itu tidak hanya di komputer, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu masak mie instan, ya, itu tidak langsung kamu masak langsung jadi toh. Ada urutannya toh. Dibuka dulu, dimasukkan di rebus, bumbunya dicampurkan, taruh piring, baru bisa di ya, itu namanya coding. Jadi urut-urutan. Nah, besok minggu depan kita akan coba belajar itu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, berdoa menurut Allah. Masih berdoa. Berdoa selesai.